Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, alhamdulillah saat ini saya sudah berada di puncak Gunung Lembu setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam. Tadi di kaki gunung sekitar pukul 09.53 dan saat ini pukul 12, artinya 2 jam kami mendaki dan alhamdulillah sudah tiba di sini. Saya akan sedikit review perjalanan yang sangat melelahkan sekaligus mengasihkan ini, yaitu yang pertama bahwa Gunung Lembu ini ketinggiannya sekitar 792 meter di atas permukaan laut. Bagi seorang profesional yang biasa mendaki, ketinggian ini mungkin tidak terlalu tinggi, tapi bagi kami yang amatir bahkan baru pertama kali ini kami mendaki, ketinggian 792 meter cukup menguras tenaga, cukup menguras energi, tapi sekaligus juga memberikan banyak hikmah dan pengalaman. Salah satunya adalah bahwa untuk ukuran profesional, ketinggian 792 meter itu relatif singkat, relatif pendek, tapi sekali lagi bagi orang awam merupakan sebuah pendakian yang sangat melelahkan. Dua kata kunci yang membedakan adalah amatir dan profesional. Profesionalisme diperlukan dalam bidang apapun, dalam hal apapun, termasuk juga dalam pendakian ini. Profesionalisme lah yang kemudian membuat orang bisa melakukan hal yang baik dan benar, karena profesionalisme ini mengajarkan tanggung jawab dan komitmen. Jadi seperti dalam kehidupan para atlet, hanya atlet yang profesional saja yang sangat berpeluang untuk mencapai juara, untuk menaiki podium juara, pun mereka yang menjalani kehidupan secara profesional dengan mengerti tujuan dan makna hidup sajalah yang akan tiba pada tujuan yang seharusnya. Sementara mereka yang menjalani kehidupannya secara asal-asalan, yang sekedarnya saja, yang lebih banyak senda gurau, yang lebih banyak kemudian guyon dan lain sebagainya, peluang untuk tiba sampai di puncak itu akan sedikit mengecil. Jadi profesionalisme sekali lagi merupakan kata kunci yang mengantar seseorang, termasuk kami yang amatir ini, mencoba menjadi profesional untuk bisa tiba di puncak Gunung Lembu ini. Dan salah satu ciri utama dari profesionalisme adalah komitmen. Komitmen merupakan akar, merupakan induk atau inti dari tanggung jawab, dari kesabaran, dari keistiqomahan, dari kesungguhan, dan lain sebagainya. Hanya dengan komitmen inilah yang kemudian lahir inner power. Inner power lah yang kemudian mendorong kami untuk bisa tiba di puncak ini. Karena dengan keinginan, dengan energi, dengan inner power yang lahir dari dalam ini, kemudian dengan bersusah payah kami bisa sampai di puncak ini. Sementara di sisi lain ada pos. Pos artinya kekuatan yang datang dari luar, yang dorongan yang datangnya dari luar, yang justru kadang akan menjadi beban bagi kita. Seperti ketika kita melakukan sesuatu karena disuruh orang lain, karena didorong orang lain, karena ikut-ikutan, itu merupakan pos yang akan menjadi beban bagi kita untuk melakukannya. Tapi kalau kita sudah memiliki inner power, sekalipun medan yang harus kami lalui tadi cukup terjal, melalui gamping, melalui bebatuan yang terjal, dengan keinginan yang kuat yang didorong oleh inner power inilah kemudian kami bisa sampai di puncak ini. Jadi ada dua tadi yang sudah kita dapatkan, profesionalisme dan inner power, kekuatan yang datang dari luar yang akan mengantar kita pada kesungguhan, pada keyakinan, pada kesabaran, pada energi yang memungkinkan kita untuk tiba sampai di puncak. Dan satu lagi yang dapat saya ambil hikmah dari perjalanan yang mengesankan ini adalah bahwa selama apapun kita di puncak, suatu saat pasti kita harus turun. Tidak selamanya saya berada di puncak Gunung Lembu ini, mungkin hanya 1 atau 2 jam kemudian saya harus turun lagi.
pun dalam kehidupan kita. Ada saatnya kita di puncak, ada saatnya kita harus turun. Seorang presiden akan menjadi mantan presiden. Seorang menteri akan menjadi mantan menteri. Seorang gubernur akan menjadi mantan gubernur. Seorang bupati akan menjadi mantan bupati. Seorang camat akan menjadi mantan camat. Pun kepala desa, pun RT, pun kita sebagai manusia hanya akan menjadi mantan. Suatu saat kita harus kembali turun pada posisi awal kita. Jadi ingat, ketika kita di puncak, tidak kemudian lantas menjadikan kita lupa diri dan lupa daratan. Kemudian aji mumpung memanfaatkan kesempatan yang justru akan merugikan orang lain. Justru ketika kita berada di puncak inilah kita bisa melihat dengan pandangan yang jauh lebih luas, yang lebih lebar, yang dengan itulah kemudian kita bisa memilih dan memilah mana yang harus kita lakukan dengan baik dan benar. Jadi di puncak bukanlah sebuah kelebihan, tapi sebuah karunia yang harus kita manfaatkan, yang harus kita optimalkan. Bahwa ketika kita sedang mempunyai harta, ketika kita sedang sehat, ketika kita masih masa muda, ketika kita menjabat, ketika kita punya posisi, saat di puncak itulah kita gunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga, kebaikan orang-orang di sekitar kita. Syukur kalau kemudian kita bisa berkontribusi lebih pada masyarakat kita. Jadi sekali lagi, tidak selamanya kita di puncak, maka optimalkan, manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan hal yang terbaik ketika kita di puncak. Kemudian juga ingat bahwa untuk tiba di puncak ini perjuangan kita sangat luar biasa. Harus mendaki, harus menaiki bebatuan yang terjal, harus bergesekan dengan duri dan onak. Kemudian alangkah meruginya kita kalau kemudian ketika sudah di puncak kita terlena, hanya tidur-tiduran, kemudian bahkan lupa kiri kanan kita. Ingat, di puncak hanyalah sebuah kesempatan yang pasti akan ada akhirnya. Gunakan kesempatan yang ada dengan optimal, dengan sebaik mungkin agar perjuangan kita, effort kita untuk tiba sampai di sini akan terbayar, dan hingga kelak pada saatnya kita turun, kita sudah memiliki bekal, kita sudah memiliki ilmu, kita sudah memiliki pengalaman, dan kita sudah bisa memberikan kontribusi terbaik dari dan yang kita bisa kepada keluarga kita, kepada diri kita, kepada masyarakat kita. Untuk itulah sekali lagi bahwa perjalanan kali ini hiburan yang menjauh dari keramaian ternyata memberikan hikmah. Allah mengajarkan kepada saya, kepada kami, bahwa untuk bisa sampai di puncak itu profesionalisme, komitmen yang kemudian melahirkan kesungguhan, kesabaran, kekuatan, keistiqomahan dan lain sebagainya. Dan kemudian pelajaran yang tadi yang baru saya sebutkan adalah jangan lupa di puncak ada batasnya, di puncak ada waktunya, di puncak akan ada akhirnya. Dan dengan itulah kemudian kita sadar diri bahwa apa yang ada pada kita adalah karunia Allah. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, tapi karena kita dimampukan Allah dan dibisakan oleh Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam perjalanan pendakian Gunung Lembu ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi kami dan anak-anak yang dari yang besar, yang kuliah sampai dengan yang kelas 2 SD. Alhamdulillah bisa tiba bersama-sama kami di puncak ini, yang semoga pula pelajaran ini akan memberikan kesan kepada mereka bahwa sebuah perjalanan memerlukan perjuangan, dan perjuangan itu memerlukan profesionalisme, komitmen, dan sadar diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.